Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman pada hari ini, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kami butuh Engkau. Celikan mata kami, berikan kami telinga untuk boleh mendengar suara-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah Tuhan sedang bekerja, terambil dari Bilangan pasal 26. Saya hanya akan membacakan ayat 1-4 dan juga ayat 63-65. Demikian firman Tuhan. Sesudah tulah itu, Tuhan berfirman kepada Musa dan Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut kaum keluarga mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu Musa dan Imam Eleazar berbicara kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Semua orang yang berumur 20 tahun ke atas harus dihitung seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, mereka harus mati di padang gurun. Tak seorang pun dari mereka tetap hidup selain Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kapan terakhir kali saudara menyadari pemeliharaan Tuhan? Menyadari Tuhan terus memelihara kita sampai hari ini. Dan kapan terakhir kali saudara mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan tersebut? Saudara, tidak jarang kita berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sifatnya harus spektakuler atau sesuatu yang luar biasa. Baik itu kesembuhan yang luar biasa, pemulihan yang spektakuler, atau keadaan ekonomi yang luar biasa, atau relasi yang besar. Kalau kita hanya berbicara soal oksigen yang kita hirup sehari-hari, mata kita yang masih berkedip, kaki kita yang masih dapat berjalan, jari jemari kita yang masih dapat bergerak. Rasanya hal-hal ini hanyalah hal biasa yang memang terjadi setiap harinya, bukan? Padahal jika kita pikir-pikir kembali, hal-hal kecil ini pun terjadi hanya karena anugerah Tuhan dalam keseharian kita. Lebih mudah bagi kita mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan yang terlihat spektakuler, luar biasa, dibandingkan kejadian sehari-hari. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena kita terbiasa dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara, dalam catatan Alkitab kira-kira 38-39 tahun bangsa Israel hidup di padang gurun sejak Tuhan pertama kali memerintahkan Musa menghitung jumlah orang Israel. Kecuali Musa, Kaleb bin Yefun, dan Yosua bin Nun, selama kurun waktu 38-39 tahun, semua orang berusia 20 tahun ke atas yang memberontak kepada Tuhan dikatakan telah mati di padang gurun. Sebagian di antara mereka mati sebelum genap berusia 60 tahun. Kecuali 3 nama yang tadi saya sebutkan. Tidak ada lagi orang Israel yang berumur 60 ke atas. Mengapa bisa demikian? Orang-orang yang berumur 50-60 tahun ketika mereka sensus pertama, ya bisa dimengerti 40 tahun kemudian mereka sudah berusia 100 lebih, dan kemudian mereka telah meninggal saat itu. Bagaimana dengan mereka yang di bawah umur 60 ke atas, saudara? Kita tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah ada kematian yang tidak natural yang Tuhan izinkan terjadi? Kita tidak mengerti. Tapi bagaimanapun caranya, jelas bahwa umur kita, umur manusia, ada di tangan Tuhan. Setelah kemudian 39 tahun berlalu, saudara, Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah dari bangsa Israel yang berusia 20 tahun ke atas, saudara. Ada suku yang jumlahnya bertambah, ada pula yang berkurang. Tapi secara sederhana singkatnya, jumlah total sensus yang kedua ini berjumlah 601.730 orang. Dibandingkan dengan sensus pertama, saudara, ada penurunan sebanyak 1.820 orang. Tapi menarik sekali, saudara, kalau kita perhatikan kedua sensus ini, saudara, ada di angka kisaran 600 ribuan. Apa maksudnya? Ini menunjukkan Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Meskipun 600 ribuan generasi pertama yang disensus sudah tiada,
Tapi Tuhan menggantinya dengan 600 ribuan generasi berikutnya, saudara. Jangan lupa selama hampir 40 tahun ini, saudara, mereka bukan hidup di kota, di tempat yang nyaman. Melainkan di padang gurun yang tentunya sumber dayanya sangat-sangat terbatas, saudara. Tapi faktanya ada 600 ribuan generasi baru memperlihatkan meskipun sudah 40 tahun berlalu, mereka tinggal di dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun terbatas atau menurut standar manusia, standar dunia, rasanya di padang gurun itu hidupnya kurang, tidak terpelihara, mereka susah untuk hidup sehat, apalagi kuat, saudara. Tapi saudara, di tengah mungkin ada wabah, penyakit, bencana alam, serangan dari bangsa lain, dan banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menjaga bangsanya di dalam angka yang tadi kita baca, saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala ciptaan. Saudara, selama hampir 40 tahun generasi baru menggantikan generasi lama. Tuhan yang berdaulat memastikan bahwa rencananya dan karakter spiritual bangsa Israel harus tetap terjaga. Inilah bentuk keajaiban yang sunyi, saudara. Seakan-akan tidak terlihat, tetapi kuat sekali dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan kerjakan dan tidak pernah mengabaikan bangsanya, saudara. Saudara, Tuhan tidak selalu melakukan mujizat yang spektakuler, dramatis dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu, kita yakin, dan kita percaya Tuhan sering bekerja secara diam-diam untuk mewujudkan rencananya. Dengan begitu, hari ini kita belajar satu hal yang pasti, saudara. Bahwa sebenarnya bukan Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan atau keseharian kita. Melainkan secara tidak sadar, kitalah, saudara, yang tidak selalu bisa peka atau menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menyadari pekerjaan Tuhan dalam keseharian kita, saudara? Jawabannya hanya satu, dengan melekat kepada Tuhan, dengan terus menjaga relasi dengan Tuhan, dengan terus keep in touch dengan Tuhan, dengan terus membangun relasi yang konsisten bersama dengan Tuhan, pencipta kita. Dan untuk mendengarkan Tuhan melalui firman ataupun sarana lain, saudara, kita perlu belajar untuk fokus dan memberikan perhatian yang penuh kepada firman itu. Saudara, sama halnya dengan relasi kita dengan sesama. Untuk dapat mengerti perbincangan atau topik perbincangan dari yang diceritakan oleh pasangan atau rekan kita, saudara, kita perlu put attention, kita perlu atensi yang sungguh untuk mendengarkan. Kita perlu fokus, saudara. Kalau tidak, kita tidak akan menangkap poin atau apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kita tidak bisa mendengarkan, apalagi mengerti. Kalau kita hanya sekilas-sekilas mendengarkan di sela-sela kesibukan kita, apalagi kalau kita tidak memberikan waktu yang khusus dan telinga yang fokus untuk mendengarkan. Maka saudara, hari ini kita mau belajar bersama untuk fokus. Ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan, terkhusus di dalam waktu-waktu teduh kita, terkhusus di dalam waktu-waktu mungkin kita mendengarkan khotbah atau kita membaca firman dalam kehidupan pribadi kita, saudara. Kita perlu belajar mengesampingkan terlebih dahulu hal-hal lain yang bisa membuat kita terdistraksi atau tidak fokus. Kita perlu mencari waktu yang betul-betul ideal untuk kita dapat melatih hati kita, melatih telinga kita. Maka saudara, selamat bertumbuh melekat di dalam Tuhan untuk boleh terus menyadari penyertaan dan pekerjaan Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini secara sederhana boleh mengajarkan kami untuk fokus kepada Tuhan, menyediakan waktu kami, telinga kami, dan menjauhkan distraksi kami untuk boleh peka terhadap pekerjaan Tuhan dalam keseharian kami dan bersyukur buat penyertaan dan kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar, kami mau belajar untuk fokus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.